Halo semuanya, selamat datang para mahasiswa program studi hukum perbankan dan teman-teman pembelajar hukum daring dimanapun kalian berada. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang benar-benar krusial, yaitu hukum perbankan syariah. Nah, modul eksplanasi akademik yang sedang kalian ikuti ini disusun khusus oleh Ibu Syarifah Nuri Siska, SHMKN. Kita akan menyelami kerangka hukum penyelesaian sengketanya, menelaah teori-teori terkait, dan melihat langsung gimana perbandingan kompetensi absolut, peradilan agama versus jalur non-litigasi menurut pakar dan undang-undang. Langsung aja yuk kita mulai. Di sesi kali ini kita punya beberapa bahasan utama. Kita mulai dari pengantar dasar sengketa, lalu masuk ke kompetensi absolut peradilan agama, dilanjut membahas rute alternatif lewat Basyarnas. Setelah itu, kita akan bedah dari kacamata para ahli dan undang-undang, lalu ditutup dengan kesimpulan, pesan untuk kalian para pembelajar dan daftar pustaka. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita pahami dulu, apa sih sebenarnya yang jadi akar dari konflik perbankan ini? Kita semua tahu ya, dalam dunia bisnis, sengketa itu ibarat realitas yang hampir gak mungkin dihindari. Biasanya, konflik dalam perbankan syariah ini meledak karena 3 hal. Bisa jadi karena nasabahnya wan prestasi alias ingkar janji, atau mungkin ada perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak. Tapi, yang paling sering terjadi dan jadi ciri khas di sektor syariah adalah perbedaan penafsiran isi akad itu sendiri. Jadi, beda pemahaman kontrak bisa berujung panjang nih. Lanjut ke bagian kedua, kita akan bahas tentang kompetensi absolut peradilan agama dan bagaimana hukum kita mengakhiri era dualisme. Menarik banget kalau kita lihat sejarah evolusi hukumnya. Dulu tuh, waktu UU nomor 21 tahun 2008 keluar, sempat ada kebingungan di masyarakat. Orang pada nanya, ini kalau ada sengketa, dibawa ke pengadilan agama atau pengadilan negeri ya? Nah, karena dualisme ini bikin repot, Mahkamah Konstitusi akhirnya turun tangan lewat putusan nomor 93 tahun 2012. Putusan ini dengan tegas menyapu bersih kebingungan tadi dan menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah itu adalah wilayah kompetensi absolut pengadilan agama, titik. Udah nggak ada lagi ruang buat ragu. Tapi, mungkin ada yang bilang, proses di pengadilan kan lama dan ribet. Eits, tunggu dulu. Mahkamah Agung ternyata bikin terobosan luar biasa buat merespon kritik itu. Sekarang, kalau nilai sengketanya di bawah 500 juta rupiah, peradilan agama punya fasilitas gugatan sederhana atau small claim court. Tahu nggak berapa lama batas waktu maksimal penyelesaiannya? Cuma 25 hari kerja. Bayangin aja, ini benar-benar sebuah lompatan revolusioner buat efisiensi penegakan hukum perdata kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kalau nggak mau ke pengadilan, apa opsinya? Disinilah jalur non-litigasi dan Basyarnas mengambil peran. Kalau kita bandingkan secara head-to-head, bedanya tuh tajam banget, terutama soal privasi. Di pengadilan atau jalur litigasi, prosesnya kan terbuka untuk umum dan hukum acaranya sangat kaku. Tapi di jalur non-litigasi kayak arbitrase, prosesnya rahasia dan sangat fleksibel. Buat institusi bank menjaga reputasi itu segalanya kan, makanya kerahasiaan ini penting banget. Ditambah lagi, putusan di jalur ini sifatnya final dan langsung mengikat kedua belah pihak. Terus gimana sih alurnya kalau sengketa beneran pecah? Ya pastinya nggak langsung ujuk-ujuk saling gugat, ada tahapannya. Biasanya dimulai dengan musyawarah atau negosiasi langsung antar pihak. Kalau buntu, naik level ke mediasi, di mana ada pihak ketiga yang bantu nengahin. Nah kalau ternyata mediasi juga gagal nemu titik temu, barulah mereka maju ke arbitrase untuk dapat putusan akhir yang mengikat secara hukum. Khusus buat nasabah retail yang nilai sengketanya relatif kecil, perlindungan dari negara tetap hadir lewat mediasi berbiaya rendah yang difasilitasi oleh OJK. Tapi kalau kita bicara soal sengketa komersial raksasa yang transaksinya B2B dan super kompleks, ujungnya pasti berlabuh di BASRNS alias Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kenapa? Karena di sana para arbiternya punya keahlian khusus dan pemahaman fikih muamalah yang benar-benar mendalam. Nah, di bagian keempat ini, mari kita pasang lensa akademik kita. Kita lihat bagaimana para ahli hukum dan undang-undang memandang kedua jalur penyelesaian ini. Coba perhatikan apa kata sarjana hukum kita, Bapak Abdul Ghafur Ansori. Beliau menyinggung soal asas kebebasan berkontrak, atau yang kita kenal di KUH Perdata dengan asas Pacta Sunt Servanda. Intinya gini, sejak awal bikin akad, para pihak itu punya hak otonom yang penuh loh untuk sepakat memilih penyelesaian di luar pengadilan lewat arbitrase. Hukum mengakui kesepakatan itu secara penuh. Pendapat ini juga didukung kuat oleh pakar hukum Dadan Mutakin.
Beliau menegaskan kalau jalur litigasi dan non-litigasi itu sama-sama punya legalitas yang sah. Keduanya nggak saling menabrak kok. Malah mereka bekerja secara harmonis buat ngasih pilihan penyelesaian yang paling pas, tergantung seberapa besar dan seberapa kompleks sengketa yang lagi dihadapi. Kalau kita rangkum semua aturan mainnya, mulai dari kebebasan berkontrak di hukum perdata, lalu undang-undang peradilan agama, sampai keputusan Mahkamah Konstitusi, kita bisa lihat kalau semuanya saling mengunci, ibarat sebuah puzzle raksasa. Sintesis regulasi inilah yang akhirnya menciptakan kepastian hukum yang sangat solid bagi sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia saat ini. Kita sudah hampir di penghujung. Di bagian kelima ini, mari kita tarik kesimpulan dan makna dari apa yang sudah kita bahas. Sebelum kita akhiri, saya mau kasih tahu kalau modul eksplanasi ini memang didesain secara khusus sebagai media pengajaran universal. Jadi buat teman-teman mahasiswa hukum atau siapa aja yang lagi antusias belajar hukum secara daring, jadikan materi ini sebagai referensi kalian ya. Kita hadir untuk bawa analisis akademis yang berbobot ini langsung ke layar kalian, dimanapun kalian berada. Nah, sebagai sesama orang yang belajar hukum, saya nggak akan ngelepas kalian begitu aja tanpa ngasih tantangan mikir. Ini ada satu pertanyaan berbobot buat kalian diskusikan di kelas atau direnungkan sendiri. Kalau dihadapkan pada realitas bisnis modern saat ini, antara kecepatan 25 hari dari pengadilan agama atau kerahasiaan mutlak dari arbitrase, kira-kira mana sih yang paling ngasih kepastian dan efisiensi tertinggi buat industri perbankan syariah kita? Coba deh kalian bedah argumennya. Dan pastinya, bagian keenam, ini adalah daftar referensi akademiknya. Semua yang kita kupas tuntas hari ini berangkat dari sumber-sumber otentik ya, mulai dari buku-bukunya Pak Abdul Ghaffur Ansyari, Dadan Mutakin, dan pastinya produk-produk hukum kayak putusan MK dan KUH Perdata. Saya saranin banget buat kalian cari dan baca literatur aslinya, biar pemahaman kalian makin tajam. Oke, teruslah belajar, jangan pernah capek menganalisis masalah, dan sampai jumpa lagi di eksplanasi hukum kita yang berikutnya.